Alhamdulillah wa syukurullah wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman, rekan-rekan KAHMI maupun akademisi, NGO dan hadirin yang sama saya hormati. Saya kira apa yang disampaikan Kak Anto tadi sangat bagus. Memang ini harus menjadi perhatian serius kita saat ini. Saya kira kalau memetakan masalahnya, memetakan solusinya, saya kira forum ini lebih dari cukup. Hanya ada satu hal yang menurut saya yang selama ini kita tidak perjuangkan serius, dan itu kita harus bersama-sama, baik KAHMI maupun NGO. Mengapa? Karena puluhan tahun kita mengeksploitasi alam dan kita hanya sibuk kalau ada bencana. Tidak ada upaya untuk melakukan antisipasi, apalagi recovery. Apa soalannya, dari mana uangnya? Seluruh pejabat daerah maupun pejabat di pusat, ya proyek-proyek perbaikan lingkungan itu proyek yang tidak seksi. Karenanya dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada pola penganggaran yang cukup menarik ya. Di pendidikan, untuk memaksa supaya uang negara itu dikelola dan memihak kepada pendidikan, kesehatan, ada namanya mandatory spending. Mandatory spending ini kebijakan yang sangat menarik karena seluruh APBD, APBN yang pertama-tama diperiksa adalah mandatory spendingnya. Apakah dia memenuhi mandatory spending untuk pendidikan, untuk kesehatan. Nah, saya berkali-kali mengusulkan di banyak forum, saya kira kita rumuskan sebentar bagaimana caranya memperjuangkan supaya kalau tidak bisa di tingkat nasional, minimal kita dorong di Sulsel dulu. Jadi ada mandatory spending, jangan besar-besar. 3% dari APBD saja sudah sangat luar biasa, karena itu wajib dia tiap tahun. Mengapa? Karena recovery, perbaikan, pemulihan lingkungan itu butuh berkelanjutan, bukan sesuatu yang sifatnya insidentil. Nanti ada bencana baru kita sibuk. Sekarang ini Pak, sebagai orang yang tinggal lama di Sulsel, kita juga kaget-kaget. Kabupaten sekelas Endreka, sekelas Luwu, sekelas Pangkep, Maros itu sudah banjir. Ada apa dengan lingkungan kita? Nah, itu berarti kalau kita tidak ada upaya yang sistematis, berkelanjutan terus-menerus, ya memang kita harus bersiap-siap untuk menerima bencana terus-menerus. Padahal kita di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan ini kan relatif jauh dari bencana-bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Kebijakan mandatory spending untuk perbaikan lingkungan, yang minimal untuk reboisasi, perbaikan saluran air. Kalau dia kabupaten, kalau dia kota, ya ada ruang terbuka hijau yang cukup, dan itu harus ada anggarannya di APBD yang kita bisa kejar tiap tahun. Mana itu, mana? Nah, itu kita dari KAHMI Sulsel mau mengupayakan itu dan mohon bantuan teman-teman untuk nanti kalau sudah ada nih mandatory spendingnya, baru kita diskusikan lagi apa yang harus pertama diperbaiki, apa yang harus didorong tahun ini, tahun depan, atau 5 tahun ini. Mengapa? Karena siapapun yang terpilih bisa saja dia cantumkan di RPJMD-nya, tetapi tidak ada kewajibannya. Ketika ada kebutuhan lain yang mendesak, salah satu yang dia potong, paling sering dipotong dalam pembahasan APBD itu adalah anggaran bencana. Nah, kalau dia bentuknya mandatory spending, baik itu peraturan menteri, atau kalau kita mau dorong perda saja di tingkat lokal, gila ya, kalau di tingkat provinsi 3%, seluruh kabupaten 3%, ada sesuatu 5 tahun akan kelihatan ada efeknya bagi perbaikan hutan, terutama aliran-aliran sungai dan sebagainya. Saya kira itu saja kontribusi saya, karena Kak Anto larang saya lama-lama, secukupnya saja.
Sebagai Presidium kami Sulsel, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran partisipasi kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa muncul pressure group untuk menggolkan bola. Pressure group, karena kalau itu terjadi, saya kira ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.